ibadah online kita, tapi kita tetap bersukacita dan bersyukur atas kasih Tuhan pada kita. Semoga pandemi cepat hilang di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sekarang kita mau sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya masih online, tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Selamat sekolah minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Saya Michelle dari kelas besar. Saya ingin menyapa kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Saya bangga menjadi anak sekolah minggu GKI Waran. Walaupun kita tidak bisa ke gereja, tetapi kita bisa beribadah di rumah secara online. Dan teman-teman semua juga jangan lupa terapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang paling penting, kita tetap harus berdoa. Supaya Tuhan Yesus melindungi kita semua dari virus-virus atau COVID-19 yang sekarang sedang menyebar. Terima kasih kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik dimanapun adik-adik berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, untuk yang adik-adik sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan tetap semangat, bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari Minggu ini. Kalau ada adik-adik yang masih ngantuk, masih lemes-lemes, ayo semangat! Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik memelihara kita. Adik-adik, siapkan hati kita, tubuh kita, tangannya kita gerakan, kakinya kita gerakan, karena kita mau memuji Tuhan dengan lagu Adventure.
Bagaimana adik-adik? Sudah semangat sekarang kan? Kita sudah menyanyikan lagu Adventure. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Doa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memimpin dan memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kiranya kami bisa mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang Yesus berpuasa dan menang. Diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, kita nyanyi yuk lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kita ikuti gerakannya Karena. Ayo bangkit berdiri. Yuk semangat. Adik-adik, siapa yang masih ingat tadi Karyana sampaikan tema hari ini? Halo, siapa yo? Ya, betul. Yesus berpuasa dan menang. Kita ini adalah umat pemenang. Kita mau memuji Tuhan, lagunya Ku menang, ku menang. Yuk, kita nyanyi lagu itu bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau siapkan Alkitab kita, ya. Kita mau sambut firman Tuhan dengan nyanyian lagu Ku Ingin Mendengar Cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal di hatiku sampai selama-lamanya. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang seru banget. Kalau tadi kita sudah boleh memuji Tuhan, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kupingnya, matanya, dan terutama hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Ya, pintar adik-adik semua sudah duduk yang rapi dan bawa Alkitab adik-adik. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan buat segala kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Ketika kami mau mendengar firman-Mu, Engkau hadir untuk memberi kami pemahaman dan terutama mendampingi kami dan melakukannya. Berkati kami semua Tuhan Yesus untuk kami bisa mempelajari firman Tuhan dengan kasih. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab memerintahkan malaikat-malaikatnya dan merasa akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Memulai pelayanannya dalam kehidupan ini, di waktu dia datang di bumi ini, Tuhan Yesus melakukan puasa. Jadi bayangkan 40 hari lamanya tidak makan. Oh, kalau kita sudah lapar sekali adik-adik ya pasti. Tapi Tuhan Yesus tidak lapar. Tuhan Yesus mungkin lemah sebagai manusia karena dia sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi? Kita jalan-jalan. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, Tuhan Yesus ada di padang gurun ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti habis berpuasa lemes sekali. Tapi di padang gurun cuma ada batu-batu. Adik-adik lihat tuh. Siapa yang datang di belakang Tuhan Yesus? Kok kakak dengar sesuatu ya? Oh, itu si iblis. Dia mau nyobain Tuhan Yesus. Coba-coba Tuhan Yesus. Oh, dia bilang adik-adik, Yesus, kamu kan lapar. Ubah batu ini jadi roti. Wah, Tuhan Yesus memang lapar. Dia bisa ubah roti jadi roti atau jadi ayam goreng. Tapi Tuhan Yesus kan lapar. Apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus? Hai, iblis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan iblis? Kita lihat yuk. 1, 2, 3. Yes, 1-0 buat Tuhan kita. Iblis membawa Tuhan Yesus di mana nih? Kita ada di kita ada di naungan baik Allah di tempat tinggi. Dan iblis sekali lagi berkata mencobai Tuhan. Coba kamu turun katanya. Kalau kamu turun, pasti malaikat-malaikat akan memegang kakimu. Kamu tidak akan jatuh. Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu. Tapi Tuhan Yesus nggak mau menuruti kata-kata iblis. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang bisa lakukan? Agak lagi 2-0. Nah, kita berpindah lagi adik-adik. Kemana? Oh, kita ada di gunung. Tinggi sekali. Oh, iblis mau ngasih lihat katanya apa? Mau memberikan dunia ini pada Tuhan Yesus. Wah, macam-macam. Yang punya dunia Tuhan Yesus, yang ciptain Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mau menerima tawaran iblis? Disuruh, kalau kamu menyembah aku kasih semua katanya. Tuhan Yesus berkata adik-adik, It is written in the scriptures, you must worship only the Lord God. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nyahlah iblis. 3-0 adik-adik. Luar biasa. Tuhan kita menang. Dan Tuhan kita selalu menang melawan iblis. Jadi kita nggak usah takut adik-adik. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mampu, kita kan anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk melawan kuasa iblis. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menang atas segala godaan iblis. Kita juga boleh menang atas segala godaan iblis. Saat kita mau main, kita nggak mau belajar, kita males, nggak mau bantu orang tua, banyak hal yang iblis bisa pakai. Tapi kita mau menang seperti Tuhan Yesus, 3-0. Kita biarkan iblis dalam kosongnya Tuhan, kosongnya adik-adik, supaya nggak dapat skor dalam hidup kita. Siapa yang mau? Sebelum habis,
firman Tuhan ini, kita mulai video singkat ini. Ih, baru juga selesai sekolah, ya ampun PR-nya banyak banget ya. Ada handphone nih, bisa main game. Aku kerjain PR dulu atau main game dulu ya? Kamu kerjain PR dulu, jangan main game. Nanti mama marah. Dapat nilai yang jelek, jadi anak Tuhan yang baik. Kamu jangan dengerin, main game aja. Mama kan nggak tahu. Apa yang harus anak itu lakukan? Apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjadi anak yang baik? Adik-adik tahu sendiri jawabannya. Untuk kita menang, untuk kita bisa membuat iblis tetap nilai kosong, adalah dengan menjaga hati kita dengan firman Tuhan, memilih yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita boleh berkata, "Nyahlah iblis." Karena aku punya Tuhan Yesus. Nyala iblis. Jangan pernah mencobai-cobai aku. Karena aku anak Tuhan. Kita mau tutup Alkitab kita. Adik-adik boleh tutup. Lipat tangan. Tutup mata, kita mau berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah menang dalam setiap perkara kehidupan ini. Yang telah memenangkan kami dari segala dosa kami. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami, supaya kami hidup menjadi anak-anak yang penuh kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, sertai kami dalam pandemi kami, yang saat ini kami tidak mengerti kapan akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami, lebih dari segala kuasa iblis. Engkau yang punya kehidupan ini, dan Engkau yang punya dunia ini, dan Engkau yang tahu apa yang terbaik buat kami. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berharap, tetap percaya. Kita tetap buat iblis punya angka 0. Dan kita menangkan bersama Tuhan Yesus. Amin. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Hendy tadi. Dan kita pun sudah sama-sama membaca dan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Sekarang kakak akan membagikan aktivitas buat kita semua. Ayo kita perhatikan aktivitas kita minggu ini. Ini adalah aktivitas buat adik-adik kelas batita, balita, dan kelas kecil. Tugas adik-adik adalah mencocokkan gambar-gambar pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun dengan kalimat-kalimat yang ada di sebelahnya. Papa dan Mama bisa membantu adik-adik kelas batita balita dalam mengerjakan soal ini. Untuk adik-adik kelas besar dan prarem, adik-adik diminta untuk menceritakan satu pengalaman adik-adik dalam menghadapi pencobaan ataupun godaan, di mana adik-adik berhasil mengatasinya dan menang, seperti Tuhan Yesus yang menang menghadapi pencobaan di padang gurun. Selamat mengerjakan adik-adik. Tidak lupa mengirimkan hasil aktivitas kalian ke kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita hingga saat ini. Nah, dalam situasi pandemik seperti ini, di saat kita belum dapat datang ke sekolah minggu, maka adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan dengan menaruhnya ke dalam amplop tertutup untuk disimpan di papa dan mama sampai nanti ketika sekolah minggu kembali dibuka dan adik-adik boleh ke gereja, adik-adik boleh bawa semua amplop-amplop ini untuk diberikan kepada kakak guru sekolah minggu di gereja. Ada cara lainnya.
adik-adik bisa meminta kepada papa dan mama untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening GKI Buaran dengan nomor berikut ini. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama angkat pujian, Aku Diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana firman hari ini yang telah disampaikan oleh Kak Hendy? Menarik ya? Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus digodai oleh iblis sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan Tuhan Yesus menang. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita pelajari hari ini? 1. Tuhan Yesus berpuasa dan menang terhadap godaan iblis. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menolong saya dalam setiap kesulitan, kesusahan yang kita hadapi. Nah, adik-adik, mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Saat iblis merayu, aku berdoa dalam nama Yesus.
Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Hai adik-adik semua, kita sudah boleh mengikuti ibadah kita dengan baik ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikutinya dan boleh mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga boleh memberikan persembahan. Saat ini kita mau berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan untuk kesempatan kami dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa untuk mengalahkan si iblis. Oleh karena itu kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin menang melawan segala godaan-godaan si iblis dan bujuk rayunya. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di tahun yang baru ini, supaya setiap hari menjadi harinya Tuhan, dan kami boleh menjadi hari yang berkemenangan buat kami. Walaupun kami harus diam di dalam rumah menghadapi pandemi ini, kebosanan, kejenuhan kami, kiranya Tuhan tetap membuat kami, berikan kami sukacita untuk kami tetap mengasihi orang tua, kakak adik kami, teman-teman kami, dan kami pun boleh berkarya menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh adik-adik sekolah minggu GKI Buaran, dan juga kakak-kakak sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat GKI Buaran di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan menolong kami bersama-sama melewati pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, dan biarkan kami boleh tetap bersekutu bersama-sama, sukacita dan pengharapan dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berkarya, tetap berjuang, dan menang bersama Tuhan. Amin. Hai halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, namaku Koko. Aku mau bertanya seputar COVID-19 dan pencegahannya. Di sini ada Dr. Blessy. Hai dokter, apa kabar? Ceritakan pada kami tentang COVID-19. Hai, halo juga. Baik, mungkin kamu sudah sering mendengar tentang COVID-19 dan pencegahannya melalui TV dan lain sebagainya. Namun, kita sama-sama melihat dan mengingat lagi yuk. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Saat ini sedang menjadi pandemi atau wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah gejala yang bisa muncul apabila terkena virus ini. Pada orang tertentu, virus ini dapat menimbulkan gejala ringan, gejala berat, bahkan kematian, walaupun ada juga yang tanpa gejala. Virus ini sangat mudah menular. Hingga saat ini orang takut dengan virus ini. Namun kita tidak perlu takut berlebihan tanpa melakukan apapun. Oleh sebab itu, kita lakukan protokol 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Virus ini mudah menempel di tangan, oleh sebab itu hindari memegang area wajah, terutama sebelum mencuci tangan dengan bersih. Hidung, mulut, dan mata merupakan tempat utama masuknya virus. M yang kedua adalah memakai masker.
Kita wajib memakai masker saat di luar rumah atau berada di sekitar orang lain. Memakai masker melindungi dari penularan melalui hidung dan mulut. Memilih masker yang tepat serta pemakaian masker ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai karena pemakaian masker yang salah justru kita menjadi tertular. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita perlu menjaga jarak 2 meter atau sedikitnya 1 meter satu sama lain. Hindari kerumunan juga, supaya virus ini tidak berpindah dengan mudah melalui percikan ataupun sentuhan. Yang perlu kita lakukan di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit atau jika terkena sakit, gejalanya bisa ringan dan segera pulih, yaitu asup makanan sehat, bergizi lengkap seimbang setiap harinya ya. Perbanyak makan aneka sayur dan buah segar, serta protein yang cukup. Kita juga harus cukup minum air putih. Cukup bergerak badan secara teratur, serta jangan lupa untuk cukup tidur setiap harinya. Oh iya, adik-adik, sebaiknya kita tetap tinggal di rumah, melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah dan menyenangkan bersama keluarga. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa terapkan protokol keluar masuk rumah, juga protokol masuknya barang dari luar rumah. Hal ini bertujuan agar virus tidak masuk ke dalam rumah dan seisi rumah terhindar dari terkena COVID-19. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Oke, terima kasih dokter. Nah teman-teman, jangan lupa ya, semoga bermanfaat checkingnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seru ya cerita tadi. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti menang melawan setiap godaan. Nah, kali ini Kak Fenty mau kasih sedikit pengumuman. Minggu depan adalah minggu kelima di bulan Januari. Seperti biasa, kita ada acara ngobras bareng. Sayangnya, acara ngobrasnya adalah acara ngobras terakhir. Karena mulai bulan Februari, kita akan melakukan ibadah online bersama. Untuk pengumuman lebih lanjut, akan diberitahukan lewat WA grup wilayah masing-masing. Jadi adik-adik, tetap semangat beribadah, tetap setia berdoa, dan biar kita boleh terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.